Hello guys, welcome back to my channel. Pernahkah kamu merasa view, like, dan komentar di videomu tidak sebanyak biasanya? Padahal kualitas kontenmu terjaga. Jika ya, maka kemungkinan kamu mengalami shadow ban TikTok. Saya mengalami hal seperti ini 2 minggu yang lalu. Semoga sharing saya bermanfaat untuk para konten kreator. Contohnya ini. Saya sengaja tidak hapus video-video yang view-nya rendah untuk konten ini. Apa itu shadow ban TikTok dan bagaimana cara mengatasinya? Mengutip situs resmi TikTok, shadow ban TikTok adalah larangan pembatasan sementara di akun TikTok personal atau pribadi. Meskipun sedang dibatasi, kamu masih bisa menonton, menyukai, berkomentar, dan mengunduh video. Tetapi dengan jumlah penonton yang berkurang drastis. Parahnya lagi, pihak TikTok tidak akan memberitahukan kamu berapa lama terkena shadow ban. Karena tindakan shadow ban adalah proses yang otomatis dilakukan oleh algoritma TikTok untuk melindungi platform tersebut dari spam, konten dewasa, dan masalah hak cipta. Penyebab shadow ban biasanya disebabkan karena pengguna telah melanggar panduan komunitas yang diselenggarakan oleh TikTok. Pengguna bisa mengecek panduan komunitas TikTok, poin-poin apa saja yang dilanggar saat memposting video. Untuk itu, kamu perlu menghindari berbagai penyebab shadow ban TikTok, yakni 1. Video ditandai sebagai spam. Misalnya saja, pengguna terdeteksi terlalu sering memposting dan memberi komentar video dan lain-lain. 2. Video melanggar hak cipta, dilaporkan oleh pemilik video asli. 3. Video melanggar konten dewasa, terlalu vulgar, menampilkan kekerasan, sara, dan lain-lain. 4. Video melanggar konten ilegal, senjata, narkoba, dan lain-lain. 5. Kamu menggunakan 2 aplikasi TikTok dalam satu gawai. Poin ini masih dalam perkiraan karena ada isu satu orang sekarang tidak boleh memiliki lebih dari satu akun TikTok. Jadi, kalau kita memang mau serius menggeluti bidang konten kreator, kita harus membaca dan mempelajari panduan komunitas agar akun kita aman. Dalam era digital, semua orang bebas untuk membuat video, posting apa saja. Nah, untuk itu perlu ada mengatur agar postingan-postingan tersebut tidak membuat keresahan di masyarakat dan melanggar etika. Panduan komunitas adalah aturan dan standar yang berlaku untuk semua hal dan semua orang di platform. Jadi panduan komunitas ini pasti ada di semua platform media sosial, tidak hanya di TikTok saja. Meskipun Anda merasa tidak melanggar panduan komunitas TikTok, akun Anda bisa jadi terkena shadow ban yang tidak sengaja oleh algoritma TikTok. Dengan demikian, topik atau video tertentu dapat ditandai secara keliru oleh algoritma TikTok. Dan menyebabkan masalah ini, Anda bisa mencoba mengajukan banding. Inilah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa akun TikTok kamu terkena shadow ban. 1. Video TikTok tidak muncul di beranda FYP TikTok. 2. Video TikTok tidak muncul di pencarian. 3. Nama akun TikTok kamu tidak muncul di kolom pencarian. 4. Orang lain kesulitan untuk menemukan konten video TikTok milikmu. Nah, hal ini tampak jelas pada penurunan visibilitas konten. Jumlah penonton, pengguna yang menyukai dan membagikan konten akan menurun drastis. Bagi kreator, konten hal ini tentu dapat menurunkan engagement akunnya. Cara mengatasi shadow ban TikTok. Terdapat beberapa pilihan untuk mengatasi masalah ini. Berikut ini beberapa yang bisa Anda coba satu persatu. Saya terbiasa sebagai seorang teknisi komputer, setiap kali permasalahan itu kita biasanya punya beberapa jalan. Lalu kita coba telusuri satu persatu sehingga ketemu permasalahannya. Dalam hal ini saya menghitung sekitar ada 10 cara mengatasi shadow ban TikTok. 1. Kita bisa mengecek panduan komunitas TikTok. Poin-poin apa saja yang dilanggar seperti memposting video. Bisa jadi terdapat video mengandung unsur kekerasan maupun spam. Atau judul yang tidak sesuai. Misalnya,
Video saya pernah ditegur oleh TikTok karena saya memberi judul tips menghindari penipuan di WhatsApp. Rupanya kata penipuan dianggap melanggar. Atau pernah juga tips agar tidak bertengkar di grup WhatsApp. Yang akhirnya kata bertengkar saya ganti menjadi kata damai. 2. Jika menemukan video yang melanggar ketentuan TikTok, segera hapus. 3. Tidak mengunggah video untuk sementara waktu, 3-4 hari. 4. Tunggu pembatasan shadow ban berakhir selama 3-2 minggu. 5. Hapus cache aplikasi TikTok. 6. Logout akun TikTok. Pastikan kamu ingat passwordnya. 7. Hapus aplikasi TikTok, reboot smartphone dan tunggu selama 10 menit sebelum kembali mengunduh aplikasi TikTok. Nah, ini yang perlu. Reboot dan tunggu. Seringkali orang habis uninstall langsung download. Pemakaian dan perawatan handphone dengan komputer atau laptop kurang lebih sama. 8. Setelah 14 hari, post video sehari sekali. Berikan caption sewajarnya dengan hashtag. 9. Lakukan aktivitas sewajarnya. Mulai dari like, komen, dan follow akun TikTok orang lain. 10. Nah, dalam kasus saya, 1-9 belum memberikan solusi. Semua langkah-langkah sudah saya terapkan dan hasilnya gagal. Coba browsing, tanya sana-sini, mentok. Hampir semua menyarankan seperti poin di atas. Akhirnya saya coba upload video via handphone dan berhasil. Ya, berhasil. Contohnya seperti ini. Besoknya saya coba lagi upload via komputer, view 0. Akhirnya sampai sekarang saya selalu upload via handphone. Memang nambah kerjaan karena harus copy dulu ke handphone. Biasanya saya copy sekaligus untuk 4 hari sehingga tidak harus sebentar copy ke handphone. Cara ini berhasil dalam kasus saya. Jadi tiap kasus bisa saja beda-beda cara penanganannya. Paling tidak kita sudah mencoba dan berusaha. Langkah terakhir, melaporkan bantuan TikTok. Cobalah untuk memulihkan akun TikTok melalui pusat bantuan. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dicoba. Buka akun TikTok Anda, pilih pengaturan dan privasi, pilih laporkan masalah, pilih pemulihan akun atau mengirim laporan dengan klik kirim laporan. Atau kalau Anda tergabung dalam agensi, Anda bisa laporkan ke mentor Anda permasalahan Anda, biasanya agensi akan membantu. Guys, semoga video ini bermanfaat dan akun rekan-rekan dapat segera pulih dan kembali normal. Oh ya, video pembahasan mengenai konten kreator saya masukkan dalam playlist inspirasi bisnis. Karena konten kreator sekarang juga bisa dijadikan pilihan sebagai peluang usaha. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Salam sukses para kreator.